Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aryatul Jannah. Nah, sebentar lagi akan memasuki pekan UTS. Gimana nih persiapan kalian? Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Simak video berikut ini, jangan di-skip. Pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik disadari ataupun tidak disadari. Manusia tetap menggunakan prinsip-prinsip dari manajemen. Siapa sajakah yang sebenarnya memakai manajemen? Apakah hanya digunakan di perusahaan saja atau apakah hanya di pemerintah saja? Nah, manajemen diperlukan di dalam segala bidang, bentuk dan organisasi serta tipe kegiatan, di mana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Macam-macam lingkungan organisasi ada dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Apa itu lingkungan eksternal makro? Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Misalnya hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier ini yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Selanjutnya ada perantara seperti distributor, pengecer, yang mengecer hasil-hasil produksi ke konsumen. Ada teknologi dan pasar. Sedangkan lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contohnya tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan, bahan mentah, bahan setengah jadi, atau pergudangan, dan sistem informasi dan administrasi. Pengertian manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai suatu proses ini melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen ini dapat dilihat dari pengertian menurut para ahli, yaitu Haiman. Haiman mengatakan bahwa manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, menguasai usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen. Sedang orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu ilmu dan sebagai seni. Pengertian manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dilihat dari para ahli, yaitu Mary Baker Follet menyatakan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Lingkungan yang mempengaruhi kegiatan manajemen. Yang pertama ada lingkungan eksternal dan jenisnya.
Sebagai seorang manajer harus memperhatikan lingkungan usahanya atau ekster. Untuk mencapai tujuan organisasi, ini tidak lepas dari lingkungan ekster yang terjadi. Apalagi bagi organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Adapun lingkungan mikro yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, partner strategi, dan lain sebagainya. Untuk lingkungan makro yaitu lingkungan lokal, terdiri dari pemerintah, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan umum perusahaan. Terdapat 5 jenis-jenis lingkungan umum perusahaan. Yang pertama, terkait keadaan alam. Yang kedua, terkait sejarah. Yang ketiga, terkait oleh pemerintah. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Dan yang kelima, komunikasi. Terkait keadaan alam. Terletak perusahaan yang terkait alam pada umumnya karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku. Perusahaan yang berkaitan dengan bahan-bahan tambang pada umumnya terletak di daerah faktor produksi alamnya. Yang kedua, terkait sejarah. Dalam hal ini, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena alasan yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Yang ketiga, terkait oleh pemerintahan. Letak perusahaan ditentukan pemerintah atas dasar pertimbangan politik, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor yang berpengaruh penting dalam kaitannya dengan pemilihan letak perusahaan yang bersifat industri ini adalah kedekatan dan ketersediaan bahan mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudahan transportasi, serta kedekatan pasar, dan kesesuaian iklim. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Yang ketiga, lingkungan internal perusahaan. A. Jenis-jenis lingkungan internal perusahaan. B. Pihak yang berkepentingan dari sebuah organisasi. C. Hubungan lingkungan dan organisasi. Jenis-jenis lingkungan internal perusahaan yaitu tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan, bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, sistem informasi dan administrasi. B. Pihak yang berkepentingan dari sebuah organisasi. Ada manajer, pemilik atau pemegang saham, dewan direksi, karyawan atau pekerja, hubungan lingkungan dan organisasi. Berbagai pendapat menyatakan bahwa lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan industri terdiri dari berbagai macam-macam segmen, seperti industri, bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi, pemerintah, dan kebudayaan. D. Tanggung jawab dan etika manajemen. Ada 3, yaitu etika dan tanggung jawab sosial masa kini. Yang kedua, perubahan konsep tanggung jawab sosial. Ada 2, kepekaan sosial perusahaan, prestasi sosial perusahaan. Yang ketiga, unsur-unsur etika, yaitu ada nilai-nilai, hak dan kewajiban, peraturan moral, dan hubungan manusia. Etika dan tanggung jawab sosial masa kini yaitu etika secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai bagaimana keputusan kita mempengaruhi orang lain. Sadar atau tidak sadar, kita terlibat dalam pemikiran etika setiap hari dalam kehidupan kita. Perubahan konsep tanggung jawab sosial. A. Kepekaan sosial perusahaan.
Kepekaan perusahaan terhadap isu sosial harus mempunyai dalur hidup, mulai dengan identifikasi masalah, penelitian masalah, dan pemikiran berbagai cara untuk menangani masalah serta diakhiri dengan implementasi penyelesaian. B. Prestasi sosial perusahaan. Perdebatan tanggung jawab sosial dibentuk oleh prinsip ekonomi, hukum, dan etika. Misalnya, adanya dukungan bagi perusahaan, bebas bertindak, prinsip ekonomi, hak perubahan untuk menyelamatkan tempat kerja, yaitu prinsip hukum, dan peluang yang sama besar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, unsur-unsur etika. A. Nilai-nilai. Nilai merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Terdapat 3 nilai-nilai, yaitu nilai personal, nilai terminal, dan nilai instrumental. Hak dan kewajiban. Hak adalah pernyataan yang membenarkan seseorang mengambil tindakan tertentu. Kewajiban adalah keharusan untuk mengambil langkah-langkah tertentu seperti membayar pajak, mematuhi undang-undang, dan menghormati orang lain. C. Peraturan moral. Peraturan moral adalah peraturan yang menyangkut tingkah laku yang seringkali menjadi kebiasaan sebagai nilai moral. Hubungan manusia. Hubungan manusia ada karena manusia saling membutuhkan untuk saling mendukung dan mencapai sasaran bersama. Hubungan manusia dipandang sebagai aspek kehidupan moral, sehingga manusia tetap berusaha untuk mempertahankan dan memeliharanya. E. Manajemen dan globalisasi. Ada 3, yaitu arti globalisasi, globalisasi dan daya bersaing, serta sejarah globalisasi. Arti globalisasi. Pengertian globalisasi menurut para ahli, yaitu Thomas L. Friedman, menyatakan bahwa globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi yaitu teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Yang kedua yaitu globalisasi dan daya bersaing. Era globalisasi adalah suatu era dengan pesaing yang ketat. Proses globalisasi harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini pada dasarnya yang dilakukan oleh negeri-negeri yang berkembang pesat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Mereka dapat memanfaatkan celah yang diberikan oleh sistem perdagangan yang semakin terbuka, teknologi informasi yang semakin berkembang, dan pasar modal yang semakin dinamis. Yang ketiga, sejarah globalisasi. Terdapat beberapa fase. Fase pertama yaitu ditandai dengan perkembangan secara luas perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase kedua yaitu dengan ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Fase selanjutnya yaitu yang ketiga, berjalan dan mendapat momentum ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia ini runtuh. Yang keempat yaitu perkembangan disebut era pembangunan. Pada era ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi nasional sehingga berpusat pada negara itu sendiri. Ini disebabkan adanya kemerdekaan negara-negara dari penjajah. Yang terakhir yaitu yang sering kita sebut dengan era globalisasi. Pada era ini negara yang didorong untuk menjadi bagian pertumbuhan ekonomi global. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat dan buat teman-teman semoga UTS-nya lancar, mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.